Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat. Pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Di perkembangan satu pekan terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan kasus COVID-19. Sementara pada saat yang sama, terjadi pula kerumunan massa dalam jumlah besar, terutama sejak hari Selasa, tanggal 10 hingga tanggal 13 November di wilayah DKI, Jakarta, dan Jawa Barat dan sekitarnya. Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat, di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan. Penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota, sekali lagi, penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar, khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah akan menindak tegas mereka yang melanggar protokol kesehatan. Ini adalah statement ataupun pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Anda sudah dengarkan tadi setiap kata yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD yang meminta juga ketegasan dari aparat keamanan untuk bisa menindak dan juga mengantisipasi sehingga kemudian tidak ada lagi yang melanggar protokol kesehatan. Ini juga berkaca dari apa yang terjadi atau kegiatan-kegiatan yang terjadi selama sepekan belakangan ini. Sudah disinggung oleh Pak Mahfud tadi adanya peringatan Maulid Nabi dan juga resepsi pernikahan yang terjadi di Petamburan yang dihadiri oleh kerumunan massa. Kami akan ajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai hal ini. Ini sudah hadir bersama kita tentunya Bang Ahmad Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, juga sudah bersama kita Ustadz Awid Masuri selaku Ketua DPP FPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri dan Pak Wagub. Baik, nanti kita juga akan bergabung dengan narasumber lainnya. Nanti akan bergabung dengan kita Bang Ali Mukhtar Ngabalin selaku tenaga ahli utama KSP. Ada juga Prof. Hasbullah Tabrani dan juga dari pihak kepolisian. Tapi mungkin Bang Riza bisa bercerita dulu. Tadi Pak Mahfud MD sudah memberikan pernyataannya dan katanya sebelumnya sudah memberikan peringatan kepada Pak Gubernur untuk bisa mewaspadai agar acara-acara ini tidak sampai mengundang kerumunan massa, Bang. Ya, sejauh ini kami juga di Pemprov DKI Jakarta sudah menyusun, membuat berbagai regulasi ketentuan, diantaranya peraturan gubernur, keputusan gubernur, surat edaran dinas terkait. Bahkan kami termasuk sedikit provinsi yang sudah menuntaskan perda terkait penanganan COVID-19. Dan sudah 3 minggu lebih perda disahkan di DPRD, sekarang posisinya ada di Kemendagri dalam proses evaluasi di Kemendagri. Harapan kami memang dalam beberapa hari ke depan sudah keluar perdanya
sehingga kami punya regulasi yang lebih baik, lebih komprehensif, yang posisinya di atas peraturan gubernur. Baik. Kemudian kedua yang perlu kami sampaikan juga, kami telah melakukan berbagai upaya selain peraturan, melakukan kampanye, sosialisasi, bahkan membuat tim pengawasan, pemantauan terkait COVID, mulai dari Satpol PP, Disnaker, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, bahkan tidak kurang dari 5.000 anggota PNS kami yang kami libatkan dalam rangka melakukan pengawasan atau pemantauan PSBB. Baik. Kemudian yang ketiga, kami juga telah mengatur Pergub 79 terkait pemberian sanksi administrasi, sanksi denda, sanksi pidana bahkan, dan telah kami berlakukan lebih dari 5 miliar lebih uang yang terkumpul dari sanksi denda. Baik, aturan-aturan sudah ada, Bang Riza, tapi kemarin tidak bisa diantisipasi kerumunan itu. Sebenarnya masalahnya atau miss-nya di mana, Bang Riza? Ya, kejadian kemarin di Pekanbaru sesungguhnya kami sudah sampaikan secara lisan, bahkan juga sudah kami surati ya secara resmi melalui Wali Kota Jakarta Pusat. Namun demikian begitu banyak yang hadir, sekalipun memang itu tidak diundang, itu masyarakat yang banyak itu tidak diundang, karena undangan itu kan terbatas, namanya undangan pernikahan, dan ketika ada pelanggaran, Pak Gubernur, kami semua provinsi mengambil langkah tegas, diantaranya adalah kami memberi sanksi, seperti yang sudah diketahui oleh masyarakat, sanksi pelanggaran yang tertinggi, yang ada melalui regulasi yang ada, yaitu sebesar 50 juta. Dan pada hari yang sama, tidak sampai 24 jam itu sanksi kami berikan. Betul. Dan langsung dibayar tunai. Betul. Sebanyak 50 juta dan sudah kami setorkan juga ke kas daerah yang melalui Bank DKI. Jadi sekali lagi kami sudah melakukan upaya pencegahan, pemberitahuan, dan ketika terjadi pelanggaran kami terus memberikan sanksinya. Betul, sanksi sudah diberikan begitu Bang Riza sebagai konsekuensi, tapi mungkin yang masyarakat bertanya adalah harusnya kan bisa ada upaya preventif begitu. Walaupun tadi Bang Riza sudah mengatakan sudah mengantisipasi sejak awal sebenarnya, Bang Riza. Ya, memang sudah kami beritahu, sudah kami sampaikan dan kami ingatkan, bahkan kami surati ya. Namun yang terjadi memang di luar kekuasaan kami, itu masyarakat berbondong-bondong datang sekalipun tidak diundang. Ketika pada kejadian hari H, tugas kami membantu agar sedapat mungkin tidak menimbulkan masalah baru, tidak terjadi konflik, tidak terjadi kerumunan, dan mengatur lalu lintas, kemudian melakukan sosialisasi, mengawasi agar semuanya memakai masker. Memang ada 36 kalau tidak salah yang kami tangkap, yang kami denda kerja sosial, dan kami denda yang tidak menggunakan masker pada hari tersebut. Di samping penyelenggara kami beri denda 50 juta. Baik, Pak Wagub, ini juga terlihat datang di acara di Tebet. Nah, ini kemudian mengundang komentar dari masyarakat, bahkan juga mendapatkan teguran dari Menko Polhukam dan juga Mendagri. Pak Riza, ada komentar mengenai hal ini? Ya, jadi memang beberapa waktu yang lalu, 2 minggu sebelumnya, saya memang datang di undangan maulid masjid subuh-subuh, dan alhamdulillah itu dengan jumlah yang sangat terbatas, memenuhi protokol kesehatan di situ. Dan pada kesempatan yang sama saya juga menyampaikan pentingnya kita melaksanakan protokol kesehatan dan juga protokol COVID, termasuk kita di masa maulid ini perlu meneladani Rasulullah dengan hidup bersih dan hidup sehat sebagaimana Rasulullah. Jadi di bulan maulid ini tidak perlu melaksanakan maulid dengan cara kerumunan atau menghadirkan banyak jamaah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mampu merealisasikannya, mengimplementasikan keteladanan Rasulullah itu dengan patuh, taat, dan disiplin di masa pandemi, meningkatkan kebersihan dan kesehatan. Itu kedatangan Bang Riza yang di 2 pekan lalu, tapi yang sepekan belakangan ini Bang, di acara-acara yang mendapatkan ataupun mengundang kerumunan massa ini, acara-acara yang diselenggarakan juga oleh Habib Rizik ini? Saya nggak pernah hadir di acara yang diselenggarakan oleh Habib Rizik ya. Saya pernah hadir waktu itu di masjid di Tebet, di Masjid Istihad. Kemudian pernah yang kedua di Habib Ali ya, Abdurrahman Assegaf.
Jadi bukan acara yang diselenggarakan oleh Habib Rizik ya, jadi berbeda ya. Habib Rizik selenggarakan tuh saya tidak hadir ya di Petamburan. Baik, kalau pemanggilan gubernur yang dilakukan oleh Mabes Polri, kami ingin mengkonfirmasi, betul Pak Riza, hari ini begitu? Sejauh yang saya ketahui, saya belum tahu ya, sebelum mengkonfirmasi, saya baru tahu nih sekarang ini dari media justru, kalau ada pemanggilan. Sejauh yang saya tahu, saya belum tahu, nanti kami akan cek apa betul ada pemanggilan Pak Gubernur ke pihak Polda ya, saya belum tahu, nanti kami akan cek kembali. Prinsipnya Pak Gubernur, saya dan seluruh jajaran selalu melaksanakan ketentuan, aturan, kebijakan dan keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. Dan kita terus menegakkan disiplin dan memberikan sanksi kepada siapa saja, tidak tebang pilih, tidak pilih kasih seperti yang dituduhkan. Kami buktikan bahwa siapapun yang melanggar akan kami tindak. Silakan masyarakat sampaikan kepada kami. Baik. Apabila ada kelompok masyarakat, apa unit-unit kegiatan yang melanggar, apakah restoran, pasar, mal, perkantoran, pergudangan, pabrik manapun yang melanggar, sampaikan kepada kami hari ini, dan hari ini juga kami akan sikapi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Bang Ahmad Riza Patria, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk kami. Kami akan tunggu bagaimana kabar terbarunya mengenai hal ini, termasuk juga pemanggilan Pak Gubernur Anies Baswedan oleh pihak Mabes Polri, dan juga yang pasti masyarakat menantikan komitmen untuk bisa ditegakkannya peraturan-peraturan yang sudah disebutkan tadi oleh Bang Riza untuk mereka yang melanggar protokol kesehatan. Sekali lagi terima kasih Bang Riza. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik, Ustadz Awid masih bersama saya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Nanti ada juga Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Tapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali sesaat lagi.